Baik, selamat pagi peserta Bapak Penguji dan juga Bapak Mentor. Mohon izin Bapak Penguji, apakah seminar rancangannya dapat kita mulai, Bapak? Mohon izin Bapak Penguji, bisa kita mulai, Bapak? Monggo, Mbak Kiki. Ih, baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita mulai untuk seminar evaluasi rancangan aktualisasi dengan peserta yang pertama dari kelompok 2 golongan 3 angkatan 1 dengan peserta atas nama Rosidi SIP dari pemerintah Kota Tegal. Sebelumnya selamat datang Bapak Mentor. Kenalkan saya Rizky Indah Septiana selaku moderator pada seminar hari ini dan di sini juga telah bergabung Bapak Eko Arianto SIP selaku penguji pada seminar rancangan aktualisasi pada kesempatan hari ini. Kemudian selanjutnya, sebelum kita memulai seminar hari ini, alangkah lebih baiknya agar diberikan kelancaran dan kemudahan. Mari kita awali dengan berdoa. Silakan kita memulai berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, langsung saja untuk Mas Rosidi dapat memulai pemaparannya. Nanti saya berikan waktu 15 menit. Silakan dipaparkan hal-hal yang penting-penting saja, mengingat waktunya cukup pendek. Silakan kepada Mas Rosidi kami persilakan. Izin, apakah suara terdengar jelas, Ibu? Terdengar? Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Eko Arianto selaku penguji, yang saya hormati Ibu Moderator, Ibu Rizky Indah Septiana, yang saya hormati juga Bapak Nanda Dias Eka Putra selaku Lurah Keturen sekaligus mentor bagi saya. Izin share screen untuk memulai rancangan aktualisasi.
Ya, terima kasih sudah ambil ini untuk rancangan aktualisasi berupa PowerPoint dari Canva. Saya beri judul rancangan aktualisasi ini dengan judul Digitalisasi Data Lembaga Kemasyarakatan yang mudah diakses di Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, yang dikoci oleh Bapak Andri Rikunsoro yang mungkin berhalangan hadir dan dimentori oleh Bapak Ananda Tias Eka Putra, dan saya sendiri jabatannya adalah Pamong Pemerintahan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Keturen, Instansi Pemerintah Kota Tegal. Sebelum saya memaparkan aktualisasi lebih lanjut, saya izin memperkenalkan profil singkat Kelurahan Keturen. Kelurahan Keturen sendiri merupakan salah satu dari 8 kelurahan yang ada di Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Kelurahan Keturen mempunyai jumlah penduduk sebanyak 5.537 dengan luas 77 hektar dan 3 RW dan 18 RT. Kantor Kelurahan Keturen mempunyai alamat di Jalan Gatot Subroto, nomor 11, Kota Tegal. Setelah saya kenalkan unit kerja saya akan lanjutkan dengan pencarian isu terlebih dahulu. Pada saat pelaksanaan pembimbingan rancangan aktualisasi, saya menemukan 3 isu dan sebelumnya juga sudah didiskusikan bersama mentor. Ada isu yang pertama yaitu pencatatan surat dinas memerlukan waktu yang lama. Kemudian yang kedua, data lembaga pemasyarakatan kelurahan yang sudah diakses masyarakat. Dan yang ketiga yaitu keterlambatan unggahan konten di Instagram kelurahan. Kemudian dari 3 isu tersebut dilakukan analisis USG dari skala 1 sampai 5 dan dihasilkan bahwa skor isu yang kedua yaitu data lembaga kemasyarakatan kelurahan yang sudah diakses masyarakat menempati peringkat yang pertama dengan jumlah nilai total 13. Dari isu tersebut kemudian dicari akar masalah menggunakan teknik fishbone dan didapati bahwa ada 4 M. Yang pertama M, man atau manusia. Penyebab yang pertama yaitu belum ada staf khusus yang mengelola. Yang kedua yaitu metode atau prosedur, di mana ada prosedur pengelolaan data masih bersifat manual. Dan M yang ketiga yaitu money atau biaya, di mana tidak ada anggaran khusus untuk pengelolaan data. Dan yang keempat yaitu material atau bahan, di mana data saat ini masih berbentuk dokumen cetak sehingga sulit diakses masyarakat, harus menunggu ketika membutuhkan data tersebut dan memerlukan waktu yang lama. Kemudian dari 4 akar penyebab core issue atau masalah utama tersebut, maka gagasan kreatif yang akan dilakukan adalah digitalisasi data lembaga kemasyarakatan yang mudah diakses di Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Adapun untuk mendukung gagasan kreatif tersebut ada 4 kegiatan utama, yaitu yang pertama melakukan persiapan digitalisasi data, yang kedua melakukan pengelolaan dan pengembangan data digital, yang ketiga melakukan sosialisasi data digital, dan yang keempat melakukan monitoring dan evaluasi. Untuk akar masalah yang diselesaikan pada kegiatan yang pertama yaitu man dan material, dan pada kegiatan yang kedua yaitu money dan method. Untuk lebih jelasnya saya akan paparkan di slide berikutnya. Pada kegiatan pertama, yaitu melakukan persiapan digitalisasi data. Kegiatan yang pertama ini terdiri dari 2 tahapan kegiatan. Yang pertama yaitu melakukan koordinasi dengan lurah untuk penunjukan pengelola data dan persiapan digitalisasi. Pada tahapan kegiatan yang pertama ini juga berkaitan dengan nilai berakhlak yaitu loyal, harmonis, dan kolaboratif. Kemudian tahapan kegiatan yang kedua yaitu menghimpun data kelembagaan masyarakatan bersama staf lain. Nilai berkaitan yaitu berorientasi pelayanan, kolaboratif, dan akuntabel. Dan dari tahapan-tahapan kegiatan ini dihasilkan outputnya berupa terhimpunnya dokumen data lembaga kemasyarakatan yang siap untuk dilakukan digitalisasi data digital. Kegiatan pertama ini sekaligus menyelesaikan isu yang pertama, di mana belum ada
staf khusus yang mengelola, nantinya akan ada staf yang mengelola, dan kemudian material di mana bahannya masih berbentuk dokumen, dan setelah ini nanti akan kita siapkan untuk digitalisasi. Untuk kegiatan yang kedua yaitu melakukan pengelolaan dan pengembangan data digital. Pada kegiatan kedua ini terdiri dari 4 tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu mengentri data lembaga kemasyarakatan di Google Sheets, nilai yang berkaitan yaitu kompeten dan adaptif. Yang kedua, mengatur tampilan dan isi rancangan konten Google Sheets, nilai yang berkaitan yaitu berorientasi pelayanan, kompeten dan adaptif. Yang ketiga, membuat URL shortcut dengan s.id dari link Google Sheets untuk mempermudah akses, nilai yang berkaitan yaitu adaptif. Dan yang keempat, melakukan uji coba data digital bersama lurah dan staf kelurahan, nilai yang berkaitan yaitu kolaboratif, loyal, dan akuntabel. Setelah 4 tahapan kegiatan ini dilaksanakan, maka akan ada output atau hasil berupa terwujudnya data lembaga kemasyarakatan dalam bentuk digital, berupa situs penyajian data dan tautan s.id. Kegiatan kedua ini juga menyelesaikan penyebab isu money dan metode di mana money karena tidak ada anggaran khusus, kita menggunakan Google Sheets di mana penggunanya juga gratis sehingga tidak memerlukan anggaran. Kemudian dari metode dengan adanya pengelolaan dan pengembangan data digital ini, maka datanya berubah menjadi digital prosedurnya. Lanjut, kemudian untuk kegiatan yang ketiga yaitu melakukan sosialisasi data digital. Pada kegiatan ketiga ini terdiri dari 5 tahapan kegiatan. Tahapan yang pertama yaitu menyiapkan materi sosialisasi nilai berakhlak yang berkaitan yaitu berorientasi pelayanan dan kompeten. Yang kedua, melakukan sosialisasi secara langsung kepada pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan di sini seperti Ketua LPMK, Ketua RW, Ketua RT, dan tokoh masyarakat lainnya. Nilai berakhlak yang berkaitan yaitu adaptif, harmonis, dan kolaboratif. Dan yang ketiga, melakukan sosialisasi di WhatsApp grup lembaga kemasyarakatan kelurahan. Nilai berakhlak yang berkaitan yaitu adaptif dan berorientasi pelayanan. Kemudian yang keempat, membuat QR code di ruang pelayanan, nilai yang berkaitan yaitu adaptif dan berorientasi pelayanan. Dan tahapan kegiatan yang kelima atau terakhir yaitu melakukan sosial di Instagram kelurahan, dan nilai yang berkaitan yaitu kolaboratif dan harmonis. Adapun hasil dari kegiatan ketiga ini yaitu terlaksananya sosialisasi data digital lembaga masyarakatan berupa petunjuk penggunaan. Kemudian untuk kegiatan yang keempat yaitu melakukan monitoring dan evaluasi. Setelah dilakukan sosialisasi seperti di tahapan sebelumnya, kita melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dan pimpinan. Adapun tahapan-tahapan kegiatan yang pertama yaitu membuat kuesioner berbasis Google Form untuk evaluasi nilai yang berkaitan yaitu adaptif. Yang kedua, menyebarkan kuesioner Google Form di WhatsApp grup lembaga kemasyarakatan kelurahan untuk mendapatkan evaluasi nilai berakhlak yang berkaitan yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, dan adaptif. Dan yang ketiga, melakukan evaluasi dengan lurah keterkaitan nilai yang berakhlak yaitu loyal. Dan tahapan kegiatan yang keempat yaitu menyusun dokumen hasil monitoring dan evaluasi keterkaitan nilai berakhlak yaitu akuntabel. Adapun hasil dari kegiatan 4 yaitu tersusunnya hasil MONEF digitalisasi data lembaga kemasyarakatan berupa dokumen hasil MONEF. Kemudian dari 4 kegiatan tersebut yang sudah diperinci berbagai tahapan kegiatan dihasilkan bahwa semua nilai-nilai berakhlak baik berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif sudah diterapkan dengan total yaitu jumlah aktualisasi keseluruhan yaitu 30. Untuk berikutnya yaitu jadwal kegiatan aktualisasi. Jadwal kegiatan aktualisasi ini disusun setelah dilaksanakan setelah hari ini, besok mulai dilakukan aktualisasi tanggal 5 Februari pada minggu yang pertama, yaitu kegiatan yang pertama pada
melakukan persiapan digitalisasi data. Untuk tahapan kegiatan pertama, melakukan koordinasi, dilakukan pada tanggal 5 Februari. Kegiatan yang kedua, menghimpun data lembaga kemasyarakatan, dilakukan tanggal 6 Februari. Kemudian untuk kegiatan pengembangan media digital, dilakukan pada minggu kedua bulan Februari. Adapun kegiatan tersebut dimulai dengan mengentri data lembaga, dimulai pada tanggal 9 sampai 10 Februari 2026. Kemudian dilanjutkan mengatur tampilan dan isi rancangan tanggal 11 Februari 2026. Kemudian membuat URL shortcut dengan s.id dari link Google Sheets pada tanggal 12 Februari 2026. Kemudian dilanjutkan dengan uji coba bersama dengan lurah dan staf lain pada tanggal 13 Februari 2026. Kemudian dilakukan dengan melakukan sosialisasi data digital. Sosialisasi dilakukan pada minggu ketiga dan minggu keempat bulan Februari, dari mulai tanggal 18 sampai 20 Februari itu menyiapkan materi sosialisasi, kemudian sosialisasi secara langsung pada tanggal 23 Februari, sosialisasi di WhatsApp Group tanggal 24 Februari, membuat QR Code di ruang pelayanan 25 Februari, dan sosialisasi di Instagram 26 Februari. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan monitoring dan evaluasi, dilakukan pada bulan Maret, dimulai dari minggu pertama sampai dengan minggu kedua, diawali dengan membuat kuesioner pada awal Maret, tepatnya 2-4 Maret 2026, kemudian menyebarkan kuesioner selama 5-6 Maret 2026, kemudian meminta arahan dari pimpinan yaitu Lurah 9 Maret 2026, dan kemudian dilanjutkan dengan menyusun laporan monitoring dan evaluasi pada 10-13 Maret 2026. Demikian rancangan aktualisasi saya secara singkat yang sudah saya paparkan melalui PowerPoint berupa Canva ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya terima kasih untuk Mas Rosidi. Selanjutnya untuk Bapak Mentor, Bapak Nanda Dias Eka Putra, SSTP MM, selaku Lurah Keturen, dapat memberikan tanggapan serta dukungannya terkait isu serta inovasi yang diangkat oleh peserta waktu dan tempat. Kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang terhormat Bapak Eko Arianto selaku penguji, yang saya hormati Ibu Rizky, moderator, dan Mas Rosidi ya. Eh, untuk mungkin dari saya sedikit ya terkait apa yang diaktualisasikan oleh Mas Rosidi ini memang memang kebetulan di Kelurahan Keturen ini eh, digitalisasi data lembaga LKK atau lembaga kemasyarakatan kelurahan ini memang kami perlukan sebetulnya. Kemarin itu sedikit cerita waktu kita mau rembuk stunting dan musrembang itu memang pembagian bansos juga. Kebetulan itu kita membutuhkan data-data kelurahan, RT, RW, dan kader posyandu dan lain-lain itu memang saat kita mau berkoordinasi itu memang agak kesulitan karena dalam dalam data-data nama-namanya ini dalam bentuk SK dan nomor juga belum kita simpan semua jadi memang agak kesulitan. Kebetulan Mas Rosid ada apa namanya aktualisasi terkait ini dan mau mendigitalisasikannya ke website ya yang dalam bentuk Google Sheet. Itu memang kebetulan sangat membantu juga buat kita. Jadi kita lebih mudah untuk mencari data-data Bapak Ibu kader, Bapak Ibu kader, Bapak Ibu RT RW, kader Posyandu, kader PKK. Jadi masyarakat juga kalau ada yang bertanya siapa sih kader kader di kita ini
yang ada di RT kita, ada di kelurahan kita siapa aja, itu jadi lebih mudah Bapak, Ibu juga. Ya mungkin itu ya sedikit dari kami. Jadi intinya kami mendukung penuh apa yang diaktualisasikan Mas Rosidi di Kelurahan Keturen ya. Akan sangat membantu juga untuk kita dalam proses pemerintahan di Kelurahan Keturen. Begitu mungkin sedikit dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti mungkin bisa dilanjut kalau ada apa yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas tanggapan serta dukungannya untuk aktualisasi yang diangkat oleh peserta. Selanjutnya, sebelum saya beri waktu untuk Bapak penguji, silakan Mas Rosidi dapat mempersiapkan alat tulisnya untuk mencatat arahan serta eh, koreksi dari Bapak penguji. Baik, selanjutnya untuk Bapak penguji, Bapak Eko Arianto SIP dapat memberikan saran dan masukan serta tanggapannya mengenai rancangan aktualisasi dari peserta. Kepada Bapak kami silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih Mbak Rizky yang telah memberikan waktu pada saya, dan yang saya hormati Pak Nanda Dias Eka Saputra selaku mentor dari Mas Rosidi. Untuk Mas Rosidi, kami di sini selaku penguji sedikit nanti untuk konfirmasi aja ya, Insya Allah untuk terkait dengan apa yang sudah menjadi rancangan aktualisasi ya dengan bimbingan Bapak Andri, Insya Allah sudah nanti menyesuaikan dengan baik. Ini sedikit nanti beberapa apa koreksi dan apa yang perlu kami konfirmasi saja. Ini nanti kita bahas bersama karena sebuah rancangan aktualisasi itu akan menjadi acuan saat melaksanakan implementasi di tempat kerja kan gitu ya sebagai pedoman. Apakah sudah terlihat, Mas Rosidi? Sudah Pak, sudah Ya, terlihat. eh, nanti kira-kira sedikit tanya bahwa dengan adanya digitalisasi ini, apa yang diharapkan? Nah, apa menjadi nanti apa output yang diharapkan Mas Rosidi? Izin menjawab ya Pak. Ya, Dengan adanya digitalisasi data lembaga kemasyarakatan ini diharapkan nanti akses pelayanan pemerintahan terutama berkaitan dengan data lembaga itu berlangsung dengan mudah karena masyarakat sendiri membutuhkan data yang akurat dan yang mudah diakses karena saat ini sebelum adanya digitalisasi untuk mencari masing-masing lembaga kemasyarakatan baik itu RT, RW, LPMK, kemudian Posyandu, PKK itu memerlukan waktu karena harus mencari di dokumen sehingga dengan adanya digitalisasi ini maka masyarakat lebih memahami masing-masing keanggotaan dari lembaga kemasyarakatan dan peran dan fungsi masing-masing lembaga. Itu Pak. terus data tersebut apakah sudah eh, ada tersimpan di kelurahan? Untuk data tersebut sudah ada di kelurahan, namun saat ini masih terpisah Pak di berbagai dokumen. Nanti bersama-sama dengan perangkat kelurahan lain itu mengumpulkan dan mengentrinya. Jadi sudah ready, sudah tersedia gitu ya? Ya sudah Pak. Hmm. Terus data tersebut yang untuk mungkin dari tahun berapa tahun terakhir itu nanti untuk sebagai ruang lingkup ya harus ada pembatasan atau emang data terupdate ya. Kadang kan emang setiap hari, setiap minggu aja pasti ada perubahan. Kan gitu ya. Pasti ada perubahan. Ada yang meninggal, ada yang melahirkan. Kan di situ. Di situ kan harus update kan gitu. Nah, emang data apa kelurahan data warga itu memang sangat dibutuhkan. Apalagi bagi nanti Pak
Kadus ataupun nanti Bapak RT, RW, yang itu untuk membantu dari eh, jalannya atau terselenggaranya pemerintahan di kelurahan. Contoh untuk memberikan apa menentukan siapa yang akan mendapat bantuan. Itu saja kadang dari Pak RT, Pak Kadus, Pak RW itu nggak tahu kan gitu ya. Tidak ada. Maka memang harus diperlukan dengan baik. Ini untuk sistematika juga bagus ya dilihat dan sedikit bahwa tujuan apa yang diharapkan dari yang tujuan yang diharapkan Mas Rosidi. Ini ada tujuan khusus, ada tujuan umum kan. Tujuan umum ini ada tipe sedikit harusnya kan internalisasi kan kurang R ya kan gitu. Dan tujuan khusus itu nanti memberikan pelayanan prima kan gitu ya prima penyelesaian masalah data kemasyarakatan berarti nanti ruang dan meningkatkan pemahaman masyarakat ya seperti itu dan mewujudkan transparansi pelayanan publik. Nah, ada tiga ya data yang di situ lokusnya nanti pelaksanaan kegiatannya lokusnya di situ ya terus ruang lingkupnya itu kan data-data apa yang di akan dituangkan, data kemasyarakatan apa, itu harus jelas, Mas Rosidi. Jadi nanti takutnya melebar data kemasyarakatannya. Ya kan gitu ya. Nanti tolong ditambahkan aja ini di ruang lingkup kan malah rentang waktu implementasi. Nah, di sini ruang lingkupnya kan data apa saja kan gitu ya. Fokus tanggalnya sudah ada. Terus data apa saja akan dituangkan, dipublikasikan kan situ ya. Rencana itu data jadi nggak meminta dari eh, pengurus nanti RT RW, langsung hanya dari yang ada ya, sudah ada gitu ya. Izin Pak, untuk data lembaga masyarakat ini kan terdiri dari LPMK, RT, RW, Posyandu, PKK, kemudian Karang Taruna, dan Posyantek. Nanti kami akan pakai data yang kelurahan dulu, karena kemarin juga pada akhir tahun terjadi pergantian semua lembaga kemasyarakatan, karena sebelumnya itu berakhir di periode 2021-2025, dan ini mulai lagi pergantian periode yang baru untuk lembaga kemasyarakatan itu mulai 2026 sampai 2030. Nanti kami akan mengumpulkan dari kelurahan dulu, misal ada yang kurang, nanti kami mencoba menghubungi masing-masing lembaga masyarakat tersebut. Ya, itu harus terakses karena kalau sudah dipublish nanti datanya salah. Takutnya kan gitu ya, karena sebagai acuan. Dan tujuan khusus ini, Mas Rosidi yang sudah dituangkan ini, nanti bagaimana mengukur dari capaian apa ya, dari tujuan seperti apa. Ini harus tercapai nanti di eh, dengan adanya kegiatan-kegiatan akan dituangkan di dalam sebuah kesimpulan di akhir. Jadi nanti bagaimana mengukur eh, pelayanan primanya, kan gitu ya? Apakah sebelumnya seperti apa, setelahnya seperti apa kan gitu kan? Bagaimana meningkatkan pemahaman gitu, kan gitu. Nah, menunjukkan transparansinya kan pasti dengan digitalisasi dan meningkatkan pemahamannya seperti apa. Sudah dituangkan di kegiatan belum? Kalau belum harusnya dituangkan, kan gitu di tahapan-tahapan kegiatan. Nanti sudah menuangkan tujuan, tapi nggak bisa menjawab di saat laporan, ya itu takutnya. Karena rancangan aktualisasi ini sebenarnya sebagai grand design-nya. Sudah tinggal, kalau sudah nanti disetujui, tinggal melaksanakan. Kan seperti itu. Jadi ya, nah, nanti ruang lingkupnya agak diperjelas saja, ditambahkan ya. Data kemasyarakatan yang seperti apa gitu ya. Biar lebih atau di dalam kurung kan gitu nanti biar biar nggak melebar
Dan di ini sebenarnya untuk sistematika sudah bagus dari awal. Ya, profil ini saya sarankan baiknya ada profilnya nanti Mas Rosidi, nama, NIP, ya kan gitu. Tanggal lahir, jabatan, kan gitu. Baru nanti tupoksinya apa, gitu. Kalau bagus pakai foto ya monggo, kalau enggak silahkan. Yang penting ada datanya bahwa berdasarkan mungkin SK atau terus nanti menyebutkan bahwa nama, NIP, kan gitu ya. Nah, tanggal lahir, jabatan, unit kerja di mana. Baru nanti menjelaskan tupoksinya apa, kan gitu. Dia keterkaitan dengan apa yang sudah dilaksanakan, apa yang sudah nanti menjadi aktualisasinya. Dan di sini ada revisi sedikit untuk dari awal sebenarnya sudah bagus ya kan. Saya lihat. Nah, di poin ini akhirnya kembali lagi kan gitu. Kalau baiknya penulisan tapi ini sudah bagus ini diawali di sini kan gitu. Tapi di untuk tugas ini kan satu harusnya yang dengannya itu ya di bawah M itu kan. Ya, ya jadi rapi, dilihat rapi gitu. Dan ini angka 4 ini dari mana ya? Ini kayaknya di atas nggak ada urutannya. 4, 1, 3, tiganya nggak ada. Tahu-tahu muncul 4. Nanti dicek kembali ya Mas, itu ya. Mas Risti. Nah, berkaitan dengan ini eh, apa? Kalau gambaran dokumen digitalisasinya sebelumnya seperti apa, Mas? Ini ya. Untuk, oh iya ini Pak, ini gambaran dokumen lembaga yang masih terpisah. Lalu nanti warga pengen atau meminta data dari kelurahan yang mungkin yang terkait dengan data warga yang mendapat bantuan, warga yang lain yang sudah itu berarti kurang rapi gitu ya tersimpannya ya dan tidak terinformasi terhadap warga ya. Iya Pak, punten untuk data ini lebih fokus ke data lembaga kemasyarakatan, berarti bukan untuk data bantuan. Namun ini data ini juga karena ada RT RW itu bisa membantu dalam membantu agenda penyaluran bantuan juga. Ya, nanti ya, tolong yang penulisan dirapikan ya, Mas ya, itu ya. Kita tanya. Dan terkait dengan isu yang sudah di apa pilih kan gitu. Dan ini adalah untuk gagasan pemecah isunya terkait dengan digitalisasi ya, digitalisasi data. Apakah nanti baiknya menurut saya bahwa karena kegiatan awal itu melakukan persiapan digitalisasi data, data apa nanti mohon diperjelas, data kemasyarakatan ya, ditulis melakukan persiapan digitalisasi data kemasyarakatan kan seperti itu ya. Dan eh, di tahapan pertama ini kegiatan dan tahapannya itu kan langsung apakah tiba-tiba langsung koordinasi dengan Pak Lurah seperti itu. Iya Kebetulan nih Pak, Pak anu ya, Pak Lurah sebagai mentornya ya. iya Pak betul sebagai Nah, mentornya. ya berarti nanti eh, paling tidak apakah langsung koordinasi. Berarti tahapannya di sini juga mungkin melakukan persiapan digitalisasi data itu satu ya eh, apa terkait dengan minta waktu ya kan gitu ya. Ya, terkait dengan koordinasi penjadwalan konsultasi dengan mentor garing Pak Lurah atau Lurah kan gitu ya. Kebetulan mentornya Pak Lurahnya sendiri kan gitu ya. Mohon jadi agak enak. Jadi apa tiba-tiba langsung koordinasi kan enggak? Karena tahapan itu untuk memperjelas
atau lebih mendetailkan gitu. Berarti ada nanti terkait dengan menyiapkan itu ya. Jadi koordinasi dengan terkait dengan jadwal dengan mentor atau Pak. Terus baru eh, terkait dengan penyiapan bahan apa yang akan menjadi yang akan dikoordinasikan di tahapan kan gitu ya. Baru koordinasi, terus menghimpun data itu bukan jadi meminta, mungkin ada tambahan meminta nanti masukan atau saran kan gitu kepada mentor kan gitu, biar agak lebih detail ya Mas gitu. Nanti monggo mau ditambahkan tambahan koordinasi dengan mentor atau melakukan persiapan digitalisasi data. Hmm, Digitalisasi data itu kan mungkin bisa eh, pengumpulan data kan gitu ya, pemilahan data, identifikasi data kan gitu. Kalau emang itu tahapannya terlalu banyak, ya ditambah aja. Nanti kegiatannya konsultasi dengan mentor. Tahapannya tadi aja, ya kan, ada penjadwalan, terus koordinasi, menyiapkan bahan, dan nanti juga minta saran gitu. Baru melakukan persiapan digitalisasi data gitu. Bagaimana Mas Rosidi kira-kira? Mau ditambahkan atau ditambahkan di tahapan saja? Mungkin menurut saya ditambahkan di tahapan kegiatan saja, Pak. Jadi nanti sebelum melakukan koordinasi dengan lurah atau mentor itu nanti diawali dengan melakukan penjadwalan dan kemudian tahapan kegiatannya menjadi tiga. Namun ini masih dalam rangka satu kegiatan utama yaitu melakukan persiapan digitalisasi data, Pak. Ya, berarti ada identifikasi, ada itu ya, tambah kegiatan ya. Ya, setuju. Terus yang kedua terkait dengan melakukan pengolahan data. Ini baru pengolahan ya. Sebenarnya tadi koordinasi dengan mentor bukan persiapan sebenarnya kan gitu ya kegiatannya. Nah, ini kan melakukan pengolahan dan pengembangan apa data. Data nanti ditambahkan diperjelas data kemasyarakatan seperti itu ya. Dan ini dengan pengolahan di data ini apakah tidak ada, kira-kira tidak ada nanti potensi konfliknya? Nanti ya kan, dengan pengolahan data nggak ada konflik, nggak ada permasalahan kira-kira. Menurut saya mungkin ada, Pak. Tapi Dan ada kalau ditulis walaupun mungkin kecil ya gitu ya. Nah, nanti kan solusinya seperti apa kan gitu. Gitu ya Mas Asidi. Ini menteri data terus mengatur ini maksudnya dalam pembuatan Google Sheet ya. Google Sheet-nya sudah ada belum? Google Sheet-nya belum ada, Pak. Nah, Nanti, kalau belum ada berarti buat Google Sheet dulu ya langkahnya. iya, Pak. Ya kan, baru nanti input mungkin gitu ya. Bahkan di sini membuat rangkaian Google Sheet itu kayaknya bisa apa ini pengolahan dan pengembangan ini kan atau mau dimasukkan tahapan, kalau tahapannya terlalu banyak nanti kalau terlalu banyak tambahkan aja ini pengolahan data dulu ya kan. Ya, baru membuat nanti Google Sheet gitu. Membuat Google Sheet, membuatnya kan perlu koordinasi juga kan dengan mentor, menunya seperti apa, tampilannya seperti apa kan gitu. Dengan mentor langkahnya kan banyak gitu. Kalau pengumpulan ada inventarisasi kan gitu. Ada nanti apa ya data yang perlu disiapkan dulu kan gitu. Nanti kalau campur dengan Google Sheet-nya kayaknya tahapannya terlalu banyak ya. Ya ditambahkan ini aja ya. Berarti nanti apa pembuatan Google Sheet itu ya tersendiri aja. Jadi pengolahan datanya sendiri. Setuju, Pak, Bu? Jadi setuju, Pak. Nanti ditambahkan tersendiri Ya. untuk pengelolaan Google Sheet-nya.
Ya, nah, baru nanti setelah ini kan melakukan sosialisasi ya, sosialisasi. Dengan siapa yang akan disosialisasikan ini, Mas? Untuk pemangku kepentingan yang akan dilakukan Ya, sosialisasi itu siapa saja kira-kira diperjelas pemangku kepentingannya. nanti ada ketua RW, ketua LPMK, tokoh masyarakat dan tokoh perempuan, Pak. Nah, berarti tokoh masyarakat ya di lingkup kelurahan. Kelurahan. Jadi Oke. kira-kira berapa itu nanti? Berapa orang? Kira-kira kurang lebih 10 orang sih, Pak. Karena kan di sini cuma 3 RW. 3 RW, gitu. Iya. Satu Paling kan yang kelurahan. diundang cuma RW-nya aja. RT-nya mungkin nanti lewat RW yang menyampaikan. Oh ya, berarti di sini perjelas ya, melakukan sosialisasi data ke masyarakat kepada ya, kepada tokoh masyarakat dalam kurung RW kan gitu aja. Tokoh masyarakat. Jadi nanti sosialisasinya jelas di kegiatan itu Mas Rosidi. Jadi tinggal nanti siapkannya seperti apa kan gitu ya. Tahapannya. Itu. Ini kan untuk memperjelas sebuah kegiatannya. Nah, nanti di situ kalau sudah sosialisasi pasti ada yang namanya monitoring dan evaluasi kan. Nah, kuesioner ini maksudnya nanti kuesioner eh, terkait dengan apa yang sudah dilaksanakan ya. Iya, Pak, betul, Pak. Kalau data sebelumnya nanti gimana untuk pembandingnya Mas? Biasanya kan untuk menjawab sebuah tujuan itu ada sebuah pembanding ya. Pengamatan awal, pengamatan akhir kan gitu ya. Sebelumnya seperti apa, akhirnya setelahnya seperti apa. Agar nanti bisa sebagai pembanding bahwa apa yang menjadi tujuan itu terwujud kan gitu ya. Bisa terukur. Atau nanti di saat sosialisasi ada ditambahkan kuesioner juga di sini tahapan. Jadi saat sosialisasi itu dikasih tahu apakah pemahamannya seperti apa kan gitu ya. Tadi ada peningkatan pemahaman kan yang tujuan menjadi tujuan. Nah, nanti kan peningkatan pemahamannya terus digali ada juga digitalisasinya sudah bagus apa belum itu kan dilihat di kuesioner awal di awalnya ya kan gitu. Ini ada pemberian kuesioner di awal sebelum sosialisasi. Terus nanti setelah sosialisasi ada kuesioner ini kuesioner kembali. Ini evaluasinya saat itu juga ya, Mas. Saat sosialisasi atau tersendiri. Ini kalau yang saya rancang di jadwal untuk evaluasi jadwalnya tersendiri, Pak. Oh, Setelah iya. semua tahapan sosialisasi sudah selesai. Nanti dikirim ke grup ya. Kalau Iya, sudah, Pak. ya udah. Nanti yang jelas ini ditambahkan juga aja pemberian nanti kuesioner aja di awal sebelum ada sosialisasi. Kan gitu. Seperti apa sih sebelumnya? Nah, kalau gini masukkan kan gitu ya. Terus setelahnya nanti baru setelah selesai dikasihkan kuesioner itu dibandingkan. Nanti ada persentase ketercapaian, peningkatan ataupun masukan itu pasti bagus. Dan kuesionernya jangan berbeda, awal dan akhir harus sama. Gitu ya, Mas. Ya, mungkin itu yang dan nanti tolong untuk ini juga yang nol harusnya kan di apa dari rencana nilai-nilai berakhlak yang diterapkan itu semua terlaksana kan gitu ya. Kalau emang belum ya nggak apa-apa, tapi moga aja nanti di saat aktualisasi bisa bertambah. Dan harapannya emang meningkatkan menerapkan nilai-nilai berakhlak kan gitu.
dengan suatu kegiatan-kegiatan. Jadi nanti jadwalnya disesuaikan ya Mas. Jadi ini terkait dengan sosialisasinya hanya sekali kan, ada monitoring kan, gitu ya. Ya, itu saja Mas dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Rizky. Baik, terima kasih Bapak Penguji atas tanggapan, saran serta masukannya mengenai rancangan aktualisasi dari peserta. Untuk Mas Rosidi, apakah arahan dari Bapak Penguji sudah dapat dipahami dengan baik? Ini sudah dipahami, Bu. Terima kasih, Pak Nanti Eko. silakan dapat dikoordinasikan dan diinformasikan kepada Bapak Andri selaku coachnya ya. Baik, dengan demikian untuk seminar evaluasi rancangan aktualisasi dengan peserta yang pertama atas nama Mas Rosidi SIP, saya akhiri. Sebelumnya terima kasih untuk Bapak Mentor dan Bapak Penguji atas waktu dan kesediaannya untuk dapat bergabung pada seminar evaluasi rancangan aktualisasi pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Minton. Terima kasih, Pak Eko, Bu Ya. Rizky, Terima Mas kasih. Kan untuk peserta dan juga Bapak Mentor, apabila ingin melanjutkan kegiatan selanjutnya, dipersilahkan untuk dapat lift room.